Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, masih memberikan kesempatan untuk kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak, khatib mengimbau kepada diri khatib dan kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Inna akramakum 'indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yakninya orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang diberikan kepada kami dari IKMI Kota Pekanbaru, makan dan minuman yang halal dalam pandangan Islam. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah makanan yang telah Allah berikan di atas permukaan bumi ini, halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau mengikuti jejak ataupun langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain kaum muslimin, di dalam surah Al-Baqarah itu juga di ayat yang ke-172, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezekiku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang baik. Waskurulillah, dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iya ta'budun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita menyembah. Ma'asyiral muslimin, di ayat yang sungguh mulia ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, makanlah makanan yang halal lagi baik, yang mana akan berpengaruh kepada kita, akan berpengaruh kepada amalan kita,
akan berpengaruh kepada kinerja kita, akan berpengaruh kepada daya pikir kita, dan akan berimbas kepada rumah tangga kita kaum muslimin. Di dalam makanan kaum muslimin, Nabi kita yang mulia kaum muslimin begitu hati-hati. Pernah suatu ketika Nabi tersebut dalam keadaan gelisah. Dia dalam keadaan gelisah. Lalu ditanya oleh istrinya, "Wahai ya Rasulullah, kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau gelisah?" Lalu Nabi kita mengatakan, "Di saat aku bangun, aku memakan kurma yang ada di sebelahku. Dan aku khawatir," kata Nabi, "kurma yang aku makan tersebut adalah kurma yang bersumber dari sedekah. Kurma yang aku makan tersebut bersumber dari kurma dan sedekah." Dan kita ketahui Nabi tidak boleh memakan harta sedekah. Lalu akhirnya kaum muslimin, kegelisahan Nabi yang sungguh luar biasa, hanya keraguan apakah iya apa tidak dari sumber dari sedekah tersebut kaum muslimin. Kita lihat bagaimana kehati-hatian Nabi kita tersebut terhadap makanan tersebut. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu ketika mencongkel tenggorokannya, yang mana suatu ketika ada seorang budaknya yang memberikan makanan kepada Abu Bakar, yang biasanya Abu Bakar tersebut teliti. Sebelum dia makan, dia akan mempertanyakan dari mana sumbernya, siapa yang memberikan, bagaimana kehalalannya. Begitu kehati-hatian dari Abu Bakar tersebut. Akan tetapi suatu ketika Abu Bakar tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan makanan tanpa bertanya, langsung dilap ataupun langsung dimakan. Setelah dimakan, lalu Abu Bakar bertanya, "Dari manakah sumber makanan itu tadi?" Lalu orang yang memberikan tersebut menjawab kepada Abu Bakar, "Itu makanan adalah tatkala sebelumnya aku disangkakan kata orang aku adalah seorang dukun yang bisa mengobati anaknya. Tatkala aku berjumpa dengannya lalu aku diberikan makanan, maka itulah sumber makanan tersebut." Maka beristighfar Abu Bakar, lalu dicongkel mulutnya kaum muslimin, kerongkongannya, supaya makanan itu bisa keluar lagi kaum muslimin. Begitu kehati-hatiannya. Sebab kenapa? Apabila makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan berproses, akan bekerja, dan akan berdampak kepada amalan kita kaum muslimin. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Nabi kita, "Ya'ti 'alan nas," akan datang pada manusia, "zamanun," suatu zaman, "la yubalil mar'u ma akhadha minha," yang mana kata Nabi suatu zaman tersebut, seseorang tersebut tidak memikirkan sumbernya, dari mana datangnya tersebut, al-halali am minnal harami, apakah itu bersumber dari kehalalan ataupun bersumber dari keharaman. Akan datang suatu masa tersebut. Ma'asyiral muslimin, yang kita ketahui kaum muslimin, yang mana dampak dari makanan yang kita makan tersebut kaum muslimin akan berimbas kepada hati kita, berimbas kepada tubuh kita, bertambah. Kita lihat dengan harta yang kita kumpulkan dari sesuatu yang haram. Kita lihat tatkala kita berobat, tatkala kita konsultasi, bapak tidak boleh makan ini, bapak tidak boleh makan ini, bapak ibu tidak boleh makan ini. Menyedihkan kaum muslimin. Dan makanan tersebut bisa mendatangkan kemudaratan kepada kita. Cara berpikir yang tidak sehat, cara berpikir yang tidak logis, dan mendatangkan rumah tangga yang tidak baik kaum muslimin. Dan apabila itu dikonsumsi juga oleh anak dan istri kita, maka Islam begitu hati-hati kepada kita. Islam tidak hanya mengajarkan sholat bagi kepada kita, tidak hanya mengajarkan haji, umrah, akan tetapi sampai pada hal yang sensitif seperti itu kaum muslimin, agama Islam memperhatikan kepada kita untuk berhati-hati kita memakan sesuatu makanan kaum muslimin. Apalagi kita yang bersumber makanan tersebut dari manipulasi data,
Kita bohongkan semuanya demi kekayaan kita. Sudah jelas keharamannya, ini haram. Ini haram. Supaya kita bisa kaya, supaya naik pangkat kita, supaya naik jabatan kita, supaya bahagia pimpinan kita, supaya senang pimpinan kita. Berasal kita ambil semuanya kaum muslimin apa yang dikatakan oleh Nabi kita tadi. Akan datang suatu masa yang masa zaman tersebut tidak memikirkan sumber hartanya dari mana, dari yang halal ataupun yang haram, dilibasnya. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang muslim mesti memikirkan, mengikuti dan mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Makanlah sesuatu itu dari yang halal. Yang banyak belum tentu berpotensi yang baik untuk tubuh kita kaum muslimin. Yang banyak belum tentu berpotensi yang baik untuk tubuh kita. Kita lihat betapa banyak penyakit hari ini kaum muslimin. Penyakit A, penyakit B, penyakit C dan segala macamnya sampai pusing kepala kita memikirkan. Dokter pun yang bidangnya sampai pusing memikirkan, bisa jadi salah satunya adalah sumber makanan kita tersebut berasal dari sumber yang tidak halal, yang tidak baik, yang tidak diberkahi dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, dengan khutbah ini kaum muslimin, untuk khatib kita juga dan untuk kita semua, maka mulai hari ini bertobatlah kita. Tinggalkanlah aktivitas manipulasi data, pencurangan, korupsi dan segala macamnya kaum muslimin. Mungkin CCTV manusia lemah, akan tetapi CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lemah untuk memantau kita kaum muslimin. Banggakah kita memberikan anak kita yang mana kita inginkan? Nah, semoga engkau menjadi anak yang soleh. Nah, semoga kamu menjadi anak yang soleh. Tak kala makanan yang kita berikan kepada anak kita tersebut adalah bersumber dari makanan yang haram. Pada suatu ketika kata Rasulullah, ada seseorang yang memiliki rambut yang kusut, baju berdebu, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu doanya tidak dikabulkan. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita mengatakan karena bersumber dari sesuatu yang haram kaum muslimin. Bangga memiliki harta yang banyak, bangga memiliki investasi yang banyak yang akan kita tinggalkan, akan tetapi semuanya dari korupsi. Bertobatlah kita. Tidakkah takut kita nantinya kaum muslimin, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, lan tazulu qadama abadin yaumal qiyamah. Tidak akan beranjak kata Nabi, dua kaki dari hamba yang mana akan dipertanyakan kepadanya, dari mana hartamu kamu dapatkan, salah satunya, dan kemana hartamu kamu habiskan. Dan apabila makanan harta yang kita miliki bersumber dari yang baik, yang diridhoi, insyaallah kita akan masuk ke dalam surganya kaum muslimin. Dan apabila harta tersebut bersumber dari kecurangan, dari korupsi, dari tipuan, karena kita memiliki pangkat dan jabatan, tahuilah neraka berhak untuk anda. Siapa kita kaum muslimin? Tidak ada yang kita banggakan kaum muslimin. Nabi, apa yang tidak sama Nabi? Akan tetapi Nabi berhati-hati dengan apa yang dia makan, apa yang tidak dengan Abu Bakar. Berhati-hati dengan apa yang dia makan. Dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijamin masuk surga berhati-hati terhadap makanan. Lalu kita belum ada jaminan masuk surga. Makanan yang penting makan, walaupun dari mana sumbernya tak jelas, dilibas. Nauzubillah. Masyaallah muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat seseorang yang memakan makanan yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Orang yang bersumber makanannya dari yang halal, insyaallah Allah akan menjaganya kaum muslimin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Yang harta yang berkah bisa jadi tubuh kita jauh dari penyakit, yang mana penyakit begitu maraknya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjaga makanannya dan kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Dengan makanan yang halal,
hidup kita berkah kaum muslimin, cara berpikir kita sehat, kita tidak pernah berpikiran negatif kepada siapapun, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, karena bersumber dari yang halal kaum muslimin. Dan hidup kita berkah, yakninya cara kita beramal akan diikuti dengan kebaikan apabila makanan yang kita makan tersebut adalah makanan yang halal. Kemudian yang kedua, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang kami katakan tadi, orang yang suka memakan harta yang makanan yang haram, doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berhati-hati dengan makanan, insyaallah dengan harta yang halal, makanan yang halal, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, ya Allah, selama ini ya Allah, sudah sering saya berdoa ya Allah, kenapa tidak ada satupun yang dikabulkan ya Allah? Apa kesalahanku ya Allah? Apa dosaku ya Allah? Bisa jadi kita memakan sesuatu yang bukan haknya kita, memakan sesuatu yang bukan bersumber dari yang halal. Bisa jadi doa kita ditahan ataupun ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang memakan makanan yang halal, hatinya akan tenang kaum muslimin. Hatinya akan tenang, jauh dari kegelisahan, jauh dari kegundahan. Tidakkah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu baik? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dari sesuatu kecuali yang baik-baik saja kaum muslimin. Allah tidak menerima sesuatu yang buruk. Dan begitu pula hati kita pada hakikatnya. Hati kita itu suci, hati kita itu fitrah. Dan apabila hati kita itu suci dan kita kotori dengan makanan yang haram, maka akan bergejolak dia kaum muslimin. Kalau tiba di data tak sinkron dia, tak nyambung dia, makanya galau kita. Maka makanlah makanan yang halal kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, dengan makanan yang halal untuk diri kita dan untuk keluarga kita, insyaallah akan mendapati keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa istri saya selama ini tak pernah mengikuti perkataan saya Allah? Kenapa anak saya tidak mau mengikuti apa yang saya perintahkan ya Allah? Bisa jadi kita memberikan sumber makanan kepada anak dan istri kita bersumber dari makanan yang haram kaum muslimin. Apabila kita memberikan makanan yang halal, insyaallah Allah akan menjadikan istri kita istri yang salehah, dan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah yang qurrata ain, yang menyejukkan mata kita kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, orang yang memakan makanan yang halal akan dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang yang memakan makanan yang halal, yakninya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan usaha kita, dengan upaya kita, makanya kita berdoa sebelum kita makan kaum muslimin, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan ditambah dengan doa Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana, terhadap rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Wa qina azabannar, dan jauhkan aku dari azab api neraka ya Allah. Kemudian setelah kita makan, lalu kita mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan makanan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Allah masih mengizinkan makanan yang masuk, dan kita berdoa makanan yang masuk itu adalah makanan yang halal, makanan yang baik, makanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi khatib dan terutama untuk kita semua dan untuk keluarga kita. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu makanan yang haram, dan kita senantiasa memakan makanan yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya absar la'alakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimi shalah.